Ditahan imbang 3-3 oleh timnas Laos, Sintayong mengaku merasa malu. Dua pemain diaspora langsung merapat ke Vietnam. Kehilangan Marcelino, Sintayong resmi dapatkan kekuatan baru kontra timnas Vietnam. Disebut penampilan terburuk, momen Marcelino dimarahi habis-habisan oleh Sintayong pada laga Indonesia kontra Laos. Kena mental saat Bung Towel disamperin langsung oleh Erick Thohir pada laga Indonesia kontra Laos. Timnas Vietnam gelar pertemuan khusus jelang laga kontra Indonesia. Sombongnya Kim Sang-sik sampai bilang begini, serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengaku malu timnya tidak bisa mengalahkan Laos di matchday kedua grup B Piala AFF di Stadion Manahan Solo pada Kamis malam tadi. Menurutnya banyak sekali kesalahan dilakukan anak asuhannya. Adapun dalam pertandingan tersebut kedua tim bermain imbang 3-3. Padahal di atas kertas, timnas Indonesia seharusnya bisa menang, terlebih diuntungkan bermain di kandang. Namun hasil berkata lain. Timnas Indonesia tampil di bawah performa sehingga Laos bisa memanfaatkan hal tersebut untuk mencetak gol. Sintayong mengaku menyesali hasil ini. Ia juga malu karena anak asuhannya membuat kesalahan yang berujung kekecewaan. Lebih lanjut, Sintayong angkat topi melihat penampilan Laos yang bisa membuat timnas Indonesia kelabakan. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku skuad Garuda terlalu banyak membuat kesalahan. Dalam laga ini skuad Garuda juga harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-69 setelah Marcelino diganjar kartu merah wasit. Jadi saya sangat menyesal dan malu karena kesalahan yang kami buat. Saya meminta maaf kepada para supporter, terutama yang telah hadir di stadion. Saya pikir kedua tim telah berjuang keras, namun kami membuat banyak sekali kesalahan perihal umpan, sehingga itulah alasan mengapa kami kebobolan banyak gol, kata Sintayong. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan penilaian khusus terhadap Marcelino Ferdinand dalam laga kontra timnas Laos malam tadi. Menghadapi Laos, Sintayong melakukan sejumlah rotasi pemain skuad Garuda dengan harapan memberikan dampak yang berbeda. Tidak hanya itu, beberapa pemain tetap dipertahankan dalam starting line up timnas Indonesia, termasuk nama Marcelino. Marcelino kembali dipercaya bermain sejak awal pertandingan seperti halnya dalam laga kontra Myanmar di partai pembuka. Sayang, performa dari eksperimen Persebaya Surabaya itu terbilang kurang memuaskan pada pertandingan tersebut. Alih-alih menghasilkan gol ataupun assist, pemain berusia 19 tahun itu justru sempat salah umpan dan beberapa kali terlihat frustasi. Beban di pundak Marcelino sepertinya membuat sang gelandang tidak bisa berdiri kokoh dan menampilkan permainan terbaiknya selama berada di atas lapangan. Melihat anak kesayangannya bermain kurang apik, Sintayong pun memberikan penilaiannya terhadap penampilan Marcelino dalam laga kontra Laos. Pelatih asal Korea Selatan itu tidak segan menilai jika laga kontra Laos menjadi penampilan terburuk dari pemain Oxford United tersebut. Sintayong belak-belakan bahkan mengatakan bahwa penampilan Marcelino itu menjadi yang terburuk sepanjang dirinya melatih sang gelandang tersebut. Saya pikir penampilan Marcelino hari ini adalah yang terburuk yang pernah saya lihat, kata Sintayong. Penilaian dari pelatih berusia 54 tahun itu terbilang sangat wajar, mengingat dirinya sudah mengenal Marcelino sejak di level kelompok umur bersama timnas Indonesia. Akibat kartu merah yang diterima, Marcelino harus absen dan melewatkan duel panas antara timnas Indonesia kontra Vietnam di matchday ketiga grup B Piala AFF pada minggu esok. Berkurangnya kekuatan skuad Garuda menghadapi timnas Vietnam, akankah Sintayong mendapatkan tambahan kekuatan baru untuk menambah lubang ditinggalkan Marcelino minggu nanti? Ada peluang Ivar Jenner dan Justin Hubner bergabung ke Vietnam minggu nanti. Namun, kecil peluang itu terjadi. Pasalnya, keduanya masih belum dilepas oleh klubnya masing-masing mengingat Piala AFF, bukan agenda FIFA. Ivar Jenner masih punya jadwal di Belanda bersama Jong Utrecht sampai 21 Desember 2024. Adapun Justin Hubner masih harus membela Wolverhampton sampai tanggal 19 Desember 2024 sebelum libur Natal dan Tahun Baru. Namun pihak PSSI terus berkomunikasi dengan klub kedua pemain diaspora tersebut agar bersedia melepas sang pemain jelang laga kontra timnas Vietnam. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan unek-uneknya mengenai jadwal Piala AFF. Juru taktik berkebangsaan Korea Selatan ini menganggap jeda antar laga begitu sempit. Timnas Indonesia harus bermain 3 kali di kandang dan juga tandang dalam 6 hari. Skuad Garuda bertandang ke Myanmar pada hari Senin, 9 Desember 2024 dan menjamu Laos pada hari Kamis, 12 Desember kemarin.
Pada Minggu 15 Desember 2024, timnas Indonesia mesti melawat ke kandang Vietnam. Praktis istirahat skuad Garuda nyaris tidak ada, lantaran waktunya diisi oleh perjalanan dan juga latihan. Setelah menghadapi timnas Laos, timnas Indonesia juga tidak bisa berleha-leha. Pasalnya skuad Garuda mesti terbang ke Vietnam pada hari Jumat ini untuk bermain pada hari Minggu. Untuk Piala AFF 2024, jadwalnya sangat padat. Jeda antar pertandingan hanya 3 hari. Ini sama saja membunuh pemain. Sama juga kali ini. Hari ini kita harus terbang ke Vietnam. Jadi kita berusaha untuk jaga pemain agar tidak cedera. Mohon dari Piala AFF juga harus memikirkan jeda pemain. Harus memikirkan agar para pemain bisa memberikan performa terbaik kepada para penonton, kata Sintayong. Ketum PSSI Erick Thohir bersama pengamat sepak bola Indonesia, Tommy Welly, atau yang akrab disapa Bung Towel, hadir menyaksikan laga timnas Indonesia kontra Laos di ajang Piala AFF. Erick Thohir datang bersama jajaran pengurus PSSI. Sesaat setelah tiba di bangku VVIP, Erick Thohir langsung mendekati beberapa tamu undangan. Tak jauh dari situ, Bung Towel sedang berdiri menyaksikan lapangan. Erick Thohir lalu menepuk pundak Bung Towel, dan keduanya saling berjabat tangan dan berbincang dengan akrab. Momen interaksi ini berlangsung cukup lama, dengan Erick sesekali melempar tawa. Setelah cukup lama berbincang, Erick Thohir berpamitan kepada Bung Towel dan melanjutkan pertemuan dengan beberapa tamu lainnya di bangku VVIP. Sebagai pengamat sepak bola Indonesia, Bung Towel sering mengkritik Erick Thohir. Erick Thohir tidak tersinggung mendapatkan kritikan tajam dari Bung Towel. Erick Thohir sangat senang terhadap masukan dan saran dari pengamat yang sama-sama memiliki keinginan memajukan sepak bola nasional. Skuad Vietnam punya persiapan khusus menghadapi timnas Indonesia pada lanjutan grup B Piala AFF di Stadion Viet Tri Phuto pada Minggu malam besok. Mereka pun dikabarkan menggelar pertemuan darurat yang dipimpin langsung pelatih kepala Kim Sang-si. Karena lawannya Indonesia, laga nanti dinilai jadi penentu untuk mengunci juara grup B dan tiket ke semifinal. Jadi Vietnam pun menggelar pertemuan darurat untuk mempelajari permainan kontra Laos di laga pertama. Pelatih Kim Sang-si dan staf kepelatihan menunjukkan beberapa kesalahan yang jadi bahan evaluasi timnya pasca laga pembuka di Vientiane, agar seluruh tim bisa mengatasi dan meningkatkan diri pada laga melawan Indonesia. Laga antara Vietnam kontra Indonesia layaknya final. Kedua tim sering terlibat pertarungan sengit di atas lapangan, layaknya musuh bebuyutan. Rekor pertemuan kedua tim bertemu 30 kali sejak tahun 1991. Hasilnya, Indonesia menang 11 kali, 11 laga seri, dan 8 kali Vietnam menang. Vietnam selalu kalah dari Indonesia di 3 pertemuan terakhir. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.